Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Duta Ilmu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada majelis ilmu yang penuh keberkahan ini, kita memulai sebuah perjalanan hati bersama Kitab Al-Hikam. Perjalanan ini bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menata kembali sandaran hidup kita. Karena seringkali, tanpa kita sadari, kita menggantungkan ketenangan dan keselamatan diri kita pada apa yang kita lakukan, pada apa yang kita capai, dan pada apa yang kita miliki. Padahal hakikat ketenangan sejati lahir dari siapa tempat kita bersandar. Pada episode pertama ini kita akan menuntaskan hikmah satu dengan penuh, pelan, dan mendalam. Kita akan membacanya, memaknainya, menguatkannya dengan dalil Quran dan hadis riwayat, mengaitkannya dengan kehidupan kita hari ini, lalu menutupnya dengan refleksi dan muhasabah. Semoga setiap kalimat yang kita dengar menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuksyanur raja'i inda wujudiz zalali. Artinya, di antara tanda bersandar pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Sahabat Duta Ilmu, mari kita perhatikan susunan kalimat hikmah ini dengan perlahan. Kata tanda menunjukkan bahwa Ibnu Athaillah tidak sedang menghakimi seseorang, tetapi sedang memberi kita alat untuk mengenali kondisi hati kita sendiri. Seolah-olah beliau berkata, lihatlah ke dalam dirimu. Jika kamu mendapati ciri ini, maka ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki. Kata bersandar pada amal bukan berarti beramal itu salah. Justru sebaliknya, beramal adalah perintah. Namun yang disorot oleh hikmah ini adalah tempat bersandarnya hati. Apakah hati kita bersandar pada Allah atau bersandar pada amal kita? Amal adalah sesuatu yang kita lakukan, sementara rahmat adalah sesuatu yang Allah berikan. Ketika kita bersandar pada amal, tanpa sadar kita merasa bahwa keselamatan kita adalah hasil kerja tangan kita sendiri. Tetapi ketika kita bersandar pada Allah, kita menyadari bahwa semua kebaikan, termasuk kemampuan kita untuk beramal, adalah karunia darinya. Lalu ada frasa, berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Inilah cermin yang sangat jujur. Ketika seseorang bersandar pada amal, ia akan merasa aman selama amalnya terlihat baik. Namun ketika ia jatuh dalam kesalahan, harapannya kepada Allah langsung melemah. Ia merasa dirinya terlalu kotor, terlalu hina, atau terlalu jauh untuk kembali. Hatinya dipenuhi rasa putus asa. Padahal putus asa adalah tanda bahwa ia sedang melihat dirinya sendiri, bukan melihat Allah. Pesan ruhani dari hikmah ini adalah memindahkan pusat sandaran hati dari diri kita menuju Allah, dari amal kita menuju rahmatnya, dari rasa bangga menuju rasa butuh. Semakin kita merasa butuh kepada Allah, semakin dekat kita dengannya. Sebaliknya, semakin kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, semakin jauh kita darinya, meskipun kita terlihat sibuk beribadah. Sahabat Duta Ilmu, hikmah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, yang maknanya, wahai hambi-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah seruan penuh kasih. Allah tidak memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang taat, tetapi dengan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Seolah-olah Allah ingin memastikan bahwa pintunya tetap terbuka, bahkan bagi mereka yang paling merasa jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadis riwayat yang maknanya, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya semata. Para sahabat bertanya, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis ini meluruskan cara pandang kita. Amal bukanlah tiket yang otomatis mengantarkan kita ke surga. Amal adalah bentuk ketaatan dan cinta. Sedangkan yang mengantarkan kita kepada keselamatan adalah rahmat Allah. Sahabat Duta Ilmu, ketika kita menggabungkan ayat dan hadis ini dengan hikmah Ibnu Athaillah, kita mendapatkan satu pesan besar, yaitu jangan pernah merasa aman dengan amal,
dan jangan pernah putus asa karena dosa. Keamanan sejati ada pada rahmat Allah, dan harapan sejati ada pada kasih sayangnya. Sahabat Duta Ilmu, mari kita bawa hikmah ini ke dalam kehidupan kita hari ini. Di zaman media sosial, kebaikan sering kali terlihat, dan terlihat ingin dilihat. Seseorang bisa dengan mudah membagikan sedekahnya, ibadahnya, atau aktivitas kebaikannya. Tidak selalu salah, tetapi ada bahaya halus di sana, yaitu ketika hati mulai merasa bahwa dirinya adalah orang baik karena apa yang ia tampilkan. Bayangkan seseorang yang rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan dakwah. Suatu hari, ia tergelincir dalam kesalahan. Mungkin ia berkata kasar, mungkin ia lalai, mungkin ia jatuh pada dosa yang ia sendiri malu untuk mengakuinya. Jika ia bersandar pada amal, ia akan berkata dalam hati, "Aku sudah banyak berbuat baik, mengapa aku bisa jatuh serendah ini?" Lalu harapannya melemah dan ia menjauh dari Allah. Namun jika ia bersandar pada rahmat Allah, ia akan berkata, "Aku lemah dan aku butuh Allah." Ia akan kembali dengan air mata, bukan dengan rasa bangga. Ia akan kembali dengan doa, bukan dengan putus asa. Inilah perbedaan antara hati yang bersandar pada amal dan hati yang bersandar pada Allah. Contoh lain, sahabat Duta Ilmu, dalam dunia kerja dan bisnis. Seseorang bisa merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil dari kecerdasannya, kerja kerasnya, dan strateginya. Ia lupa bahwa kesehatan, waktu, dan kesempatan adalah pemberian Allah. Ketika suatu hari usahanya jatuh, ia menjadi sangat terpukul, bahkan menyalahkan takdir. Padahal jika sejak awal ia bersandar pada Allah, keberhasilan akan membuatnya bersyukur, dan kegagalan akan membuatnya kembali bersimpuh. Sahabat Duta Ilmu, mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, tanyakan pada diri kita sendiri dengan jujur. Ketika kita berbuat baik, kepada siapa sebenarnya hati kita bersandar? Apakah kita merasa dekat dengan Allah, atau kita merasa bangga dengan diri sendiri? Ketika kita jatuh dalam kesalahan, apakah kita langsung kembali kepada Allah, atau kita justru menjauh karena merasa tidak pantas? Hikmah ini mengajak kita untuk menjadi hamba yang selalu kembali. Hamba yang tidak merasa aman dengan amalnya, dan tidak merasa hancur oleh dosanya. Hamba yang berjalan di antara rasa takut dan harap, di antara kerendahan hati dan keyakinan akan rahmat Allah. Sahabat Duta Ilmu, jika hari ini kita merasa jauh, kembalilah. Jika hari ini kita merasa bangga, rendahkanlah hati. Jika hari ini kita merasa lemah, kuatkanlah harapan. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh harap. Sahabat Duta Ilmu, mari kita dalami lagi satu sisi halus dari hikmah ini, yaitu tentang rasa cukup yang palsu. Banyak orang merasa tenang bukan karena hatinya dekat dengan Allah, tetapi karena ia merasa sudah cukup dengan amal yang ia lakukan. Ia berkata dalam hati, "Aku sudah salat, aku sudah sedekah, aku sudah berbuat baik." Kalimat-kalimat ini terdengar baik, tetapi jika tidak dibingkai dengan kerendahan hati, ia bisa berubah menjadi dinding yang memisahkan hamba dari Tuhannya. Ibnu Athaillah seakan mengingatkan kita bahwa amal yang paling berbahaya adalah amal yang membuat kita lupa bahwa kita masih membutuhkan Allah. Ketika seseorang lupa bahwa dirinya lemah, ia akan mulai memandang orang lain dengan kacamata penghakiman. Ia merasa lebih baik, lebih suci, dan lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Padahal bisa jadi di sisi Allah, orang yang ia pandang rendah justru lebih tinggi derajatnya karena hatinya lebih hancur dan lebih tulus. Sahabat Duta Ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat yang maknanya, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis ini mengajarkan bahwa yang Allah nilai bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita ketika melakukannya. Hati yang merasa butuh kepada Allah, meskipun amalnya sedikit, bisa lebih dicintai daripada hati yang merasa cukup, meskipun amalnya banyak. Mari kita renungkan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya dengan tangan kosong, tetapi dengan mata yang penuh harap. Bandingkan dengan seorang anak yang datang membawa banyak hadiah, tetapi dengan sikap sombong dan merasa tidak membutuhkan apa-apa. Manakah yang lebih menyentuh hati seorang ayah? Demikian pula dengan Allah, sahabat Duta Ilmu. Hati yang datang dengan penuh harap dan ketergantungan seringkali lebih dekat kepadanya daripada amal yang datang dengan rasa bangga.
Hikmah ini juga mengajarkan kita tentang konsistensi dalam kembali. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Setiap hari kita mungkin tergelincir dalam ucapan, dalam niat, atau dalam perbuatan. Namun ukuran kedekatan kita dengan Allah bukanlah seberapa jarang kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita bangkit dan kembali. Orang yang bersandar pada amal akan sulit kembali karena ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Tetapi orang yang bersandar pada rahmat Allah akan mudah kembali karena ia tahu bahwa pintu Allah selalu terbuka. Sahabat Duta Ilmu, mari kita jadikan hikmah ini sebagai teman dalam setiap langkah. Ketika kita beribadah, katakan dalam hati, "Ya Allah, ini semua hanya karena pertolongan-Mu." Ketika kita berhasil, katakan, "Ya Allah, ini semua karena karunia-Mu." Dan ketika kita jatuh, katakan, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Dengan kalimat-kalimat sederhana ini, kita sedang melatih hati kita untuk selalu bersandar kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Sahabat Duta Ilmu, setelah kita memahami makna dasar hikmah pertama, mari kita melangkah lebih dalam ke wilayah hati yang paling halus. Karena sesungguhnya pesan Ibnu Athaillah dalam hikmah ini bukan hanya untuk memperbaiki pemahaman kita tentang amal, tetapi juga untuk memperbaiki cara kita memandang diri sendiri di hadapan Allah. Penguatan dalil dan perspektif ulama. Sahabat Duta Ilmu, para ulama sering mengatakan bahwa seorang mukmin sejati hidup di antara dua sayap, yaitu khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap. Jika salah satu sayap patah, maka perjalanan menuju Allah akan pincang. Orang yang hanya memiliki rasa takut akan mudah putus asa. Sebaliknya, orang yang hanya memiliki rasa berharap akan mudah meremehkan dosa. Hikmah pertama Al-Hikam mengajarkan keseimbangan itu. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, harapan kepada Allah tidak boleh berkurang. Justru di saat itulah harapan harus semakin besar. Karena Allah lebih menyukai hamba yang kembali dengan penyesalan daripada hamba yang merasa aman dengan amalnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman yang maknanya, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Perhatikan sahabat Duta Ilmu, Allah tidak mengatakan bahwa Dia hanya mencintai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Allah mencintai orang yang bertaubat. Artinya, proses kembali kepada Allah adalah bagian dari jalan menuju cintanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat yang maknanya, "Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang banyak bertaubat." Hadis ini menenangkan hati kita. Kesalahan bukan akhir perjalanan. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Realitas kehidupan modern. Sahabat Duta Ilmu, di zaman yang serba cepat ini, tekanan hidup sering membuat manusia merasa harus selalu terlihat kuat dan sempurna. Di media sosial, orang berlomba menampilkan versi terbaik dari dirinya. Kesalahan disembunyikan, kelemahan ditutup rapat, dan kegagalan dianggap aib yang memalukan. Tanpa sadar, budaya ini mempengaruhi cara kita memandang diri di hadapan Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa malu bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Kita merasa tidak pantas berdoa, tidak pantas meminta, bahkan tidak pantas berharap. Inilah yang dimaksud Ibnu Athaillah sebagai tanda bersandar pada amal. Kita merasa bahwa hubungan kita dengan Allah bergantung pada performa kita, bukan pada rahmatnya. Padahal Allah tidak menunggu kita sempurna untuk datang kepadanya. Allah justru menunggu kita datang dalam keadaan lemah. Doa yang lahir dari hati yang hancur seringkali lebih dekat kepada pengabulan daripada doa yang lahir dari hati yang merasa kuat. Gambaran hamba yang bersandar pada rahmat. Sahabat Duta Ilmu, bayangkan seorang hamba yang setiap kali berbuat baik, ia merasa bahwa itu adalah karunia Allah. Ketika ia salat, ia bersyukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk berdiri di hadapannya. Ketika ia bersedekah, ia bersyukur karena Allah masih memberinya rezeki untuk dibagikan. Hatinya dipenuhi rasa syukur, bukan rasa bangga. Lalu suatu hari, ia tergelincir dalam kesalahan. Ia menangis, ia menyesal, dan ia kembali kepada Allah. Ia tidak menjauh,
karena ia tahu bahwa satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Inilah hamba yang bersandar pada rahmat. Ia berjalan di dunia dengan hati yang lembut, karena ia tahu bahwa dirinya selalu membutuhkan pertolongan Allah. Refleksi mendalam dan muhasabah. Sahabat Duta Ilmu, mari kita tanyakan kepada diri kita dengan jujur. Ketika kita berbuat dosa, apa yang kita lakukan setelahnya? Apakah kita menjauh dari Allah atau kita justru mendekat? Apakah kita berhenti berdoa karena merasa tidak pantas? Atau kita semakin banyak berdoa karena merasa sangat membutuhkan? Hikmah ini mengajak kita untuk membangun kebiasaan selalu kembali. Kembali setelah dosa, kembali setelah lalai, kembali setelah sibuk, kembali setelah lupa. Karena perjalanan menuju Allah bukan perjalanan tanpa jatuh, tetapi perjalanan yang penuh dengan bangkit kembali. Sahabat Duta Ilmu, jangan biarkan dosa membuat kita putus asa. Jangan biarkan amal membuat kita sombong. Jadilah hamba yang berjalan di antara keduanya, dengan hati yang selalu berharap kepada rahmat Allah. Sahabat Duta Ilmu, sampai di sini pendalaman akhir hikmah 1. Semoga hikmah ini benar-benar mengubah cara kita memandang amal, dosa, dan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Nantikan pembahasan hikmah kedua di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka konten seperti ini. Lalu tekan tombol subscribe untuk bergabung bersama kami. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap video terbaru yang kami upload. Dukungan kamu sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.